Di sini saya akan menjelaskan pengisian tata cara pengisian ESPT PPH Badan. Nah, sebelum itu kita harus download terlebih dahulu aplikasinya ya di DJP ESPT PPH Badan.zip. Nah, saya sudah download aplikasinya ya. Kita buka di sini file Yongki, kemudian biar tidak sulit ya, kita masukkan ke satu file aja. Kemudian kita ke USC, kemudian buka program file. Kemudian kita buka DJP, di sini sudah ada SPT-nya ya, database. Kita masuk di sini ya, DB. Kemudian kita buka. Nah, di sini sudah ada nama perusahaannya, PT Berkah Sentosa. Oke, kita buka. Di sini ada ODBC-nya ya, ODBC datanya ya. Kemudian kita sistem DSN, kemudian kita tambah ya, kemudian kita tambah cari yang MDB, kemudian klik finish. Setelah itu data short name ya, itu kita isi PT Berkah Sentosa perusahaan ya, data short name-nya nama perusahaan. Kemudian select. Nah, di sini kita cari tadi datanya ya di file Yongki ya. Kemudian klik B, tambah, klik OK. Setelah itu kita klik OK langsung. Kemudian setelah itu klik OK lagi. Ya, sudah. Kita ke home, kita buka aplikasinya ESPT PPH. Nah, di sini sudah ada PT-PT-nya ya, nama DSN-nya ya, PT Berkah Sentosa. Kita klik OK. Nah, di sini sudah masukkan NPWP. NPWP kita dari Excel ya. Kita salin saja. Kemudian kita copy di sini. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita masuk. Nah, nama wajib pajak di sini nama PT-nya ya. Kita masukkan PT Berkah Sentosa. Oke, sudah. Kemudian alamatnya kita cari di Excel biar lebih mudah ya, kita salin aja. Kita copy, kita masukkan di sini ya. Kemudian kotanya kita masukkan Bandar Lampung, kota Bandar Lampung. Kemudian merek usaha di sini kita lihat ya, merek usahanya Makmur Jaya. Kita salin, kita masukkan agar lebih mudah. Kantor pelayanan pajaknya, kita ke Excel lagi. Jenis usahanya itu industri manufaktur makanan ringan. Telurnya 4201. Tahun bukunya perusahaan manufaktur ya. Kemudian ke halaman 2, pemimpin perusahaan itu nama kita ya, nama saya Yongki. Kemudian jabatan di sini direktur. Dan di sini NPWP yang ada punya kita masukkan ya. Kita salin, kita copy, kita masukkan di sini PWP. Kemudian pejabat penanda tangan itu namanya Yongki. Kemudian jabatan di sini direktur. Kemudian nama kuasa penanda tangan. Nah, tidak usah diisi atau klik simpan, langsung klik yes. Oke. Username administrator, passwordnya 123. Kita kemudian klik OK. Kita buka utility, kita rubah ya 25 jadi 22. Kita klik simpan. Oke. Iya, kemudian kita close.
kita ke program ya. Di sini ada tahun ya. Kita buat. Oke. Kemudian kita close lagi ke SPT PPH. Kemudian lampiran khusus, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Ya. Nah, di sini sudah ada belangko-belangkonya ya. Jadi kita tinggal masukkan. Kita klik baru terlebih dahulu ya. Jenis harta, hartanya berwujud, kelompok harta, kelompok 1, jenis usahanya semua jenis usaha saja. Kemudian di sini kita buka di Excel ya. Komersial, peralatan elektronik, kita salin, kita masukkan ke aplikasinya tadi. Nah, di sini nama harta ya, kita buat baru terlebih dahulu. Kita masukkan peralatan elektronik dan klik simpan. Nah, kemudian kita klik baru lagi. Oh, kita tutup saja. Oke. Kemudian nama harta, peralatan elektronik ya. Ke Excel di sini tahunnya kita rubah tahun 2017. Metode penyusutan komersialnya garis lurus, fiskalnya garis lurus juga. Kita ke harga perolehan, jadi kita lihat dari Excel tadi ya, kita masukkan langsung otomatis. Kemudian catatan tentang harta itu kita lihat di sini nggak ada, jadi nggak usah ya, langsung kita klik simpan, klik yes. Nah, setelah itu kita buka Excel lagi ya, kita masukkan meja dan kursi ya, kemudian kita klik baru, copy di sini, klik simpan, tutup. Kemudian di sini kita masukkan lagi meja dan kursi, harga perolehannya kita lihat dari Excel ya. Oke. 200 ya. Ya, ketika semua itu kita masukkan satu persatu ya, sampai dengan bangunan dan pabrik. Bangunan, pabrik, dan kantor. Kemudian setelah itu berhasil, kita klik simpan, kemudian klik oke ya. Kemudian kita ke Excel lagi, kita masukkan komersial tahun ini ya. Kita masukkan di sini angkanya tadi ya. Masukkan, kemudian oke. Kemudian kita klik tutup. Kemudian setelah itu langsung ke SPT PPH, kita masuk ke lampiran yang paling bawah. Kemudian kita, ini kan masih kosong, kita tutup ya. Kita SPT, kita buka SPT lampiran nomor 2, formulir 4, kita masukkan. Sini juga kosong, kita klik baru ya. Jumlah modal di setor kita masukkan di sini dari soal ya. Modalnya 3 juta, kita masukkan 3 miliar ya, maksud saya. Kemudian NPWP pemegang saham di Excel, di sini PWP-nya kita masukkan di sini, kita salin aja. Oke, kita copy di sini, namanya masukkan Yongki. Alamat pemegang saham kita bisa lihat di Excel tadi ya.
masukkan jumlah modalnya tadi di Excel. Ini 40% ya. Jadi 40% dari jumlah modal di setor penuh tadi ya. Kita masukkan di sini. Setelah itu dividen, tidak usah diisi, klik simpan, klik yes. Kita buka Excel lagi. Di sini ada novel ya, NPM-nya kita masukkan, NPWP-nya maksud saya. PWP kita masukkan di sini. Novel, alamatnya kita masukkan di sini. Kita salin, kita masukkan ke dalam mari. Kemudian jumlah pemegang modal, pemegang saham ya. Kemudian dividennya nggak usah kita klik simpan ya, klik no. Nah di sini sudah ada ya, sudah tertera ya di sini. Kemudian bagian B di sini NPWP kita buka, punya NPWP-nya Yongki, kita salin, kita masukkan ke di sini ya, info pengurus. Masukkan ya, kemudian nama pengurus komisaris, masukkan namanya Yongki, kemudian alamat kita buka di Excel lagi, salin saja ya di sini. Kemudian buka lagi, kita masukkan, kemudian jabatan di sini sudah ada pilihan ya, direktur, dengan klik simpan, klik yes. Nah di sini kita masukkan yang novel, PWP-nya kita salin dulu dari Excel, kemudian masukkan ke sini, nama pengurusnya itu Naufal, kemudian alamatnya kita buka di Excel di sini, Jalan Manokwari nomor 2 Kota Bandar Lampung, kita salin, kita masukkan lagi di sini, kemudian jabatan kita pilih di sini komisaris, klik simpan, kemudian no. Kemudian setelah itu kita tutup, kita masuk ke SPT BPH, lampiran lagi, lampiran 4 ya. Kita ke lampiran 4, di sini masih kosong ya. Ini oke, masih kosong. Kemudian di sini belum ada isi ya, dasar pengenalan pajaknya masih kosong. Kemudian kita buka Excel, kita buka labanya, kita zoom. Oke, di sini ada laba bersih ya, ada laba bersih, laba sebelum pajak, laba kotornya. Nah di sini ya, kita biaya usaha segala macam, pendapatan, deposito. Di sini kita masukkan ya, pendapatan, deposito. Nah, di sini tarifnya 20% ya. Nah kemudian sudah terisi otomatis untuk PPh terutangnya. Bunga diskon obligasi, iya, kemudian kita ke penghasilan penjualan saham ya, kita buka di sini pendapatan penjualan saham ya, kita masukkan ya, kita masukkan. Kemudian di sini tarifnya itu 1% ya, kita ya, untuk PP terutang terisi otomatis. So kita masukkan untuk PPh terutang itu ya, sedihnya otomatis ya terisi. Kemudian
Ya, kemudian kita ke penghasilan penyewaan ya. Oke, di sini pendapatan sewa bangunan ya 250 juta kita salin. Kita masukkan ke sini 250 juta. Kemudian tarifnya itu 10% ya. Oke, kemudian kita ke halaman 2 ya. Ini penghasilan lain-lain. Di sini bantuan, sumbangan, kemudian hibah ya. Oke, kita buka Excelnya di sini. Pendapatan hibahnya 1 miliar. Kita masukkan di sini hibah 1 miliar. Oke. Nah, setelah itu kita ke dividen ya. Kita buka Excel lagi. Di sini dividen yang 30%. Pendapatan dividen ya, kita masukkan di sini. Ya. Oke. 900 juta. Kemudian kita klik simpan, klik yes ya. Oke. Klik OK. Kita tutup. Oke, kemudian setelah itu selanjutnya silakan jelaskan oleh Nopal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopal Fiska akan melanjutkan tutorial pengisian SPT pajak penghasilan wajib pajak badan. Kita buka lampiran 3, kemudian klik baru. Kita cek di soal PPh pasal 23 nomor bukti potong. Jenis penghasilan royalti, jumlah penghasilan bruto, kemudian PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 30 juta. Tanggal bukti potong 8/26. Tanggal 24 Agustus 2020. Tarif baru NPWP penotong. Nama pemotong PT Aceh. Alamat pemotong ada. Simpan sekalian PT Asoy NPWP. PT Asoy pemotong Bandar Lampung. Simpan, kemudian tutup. Kita pilih PT Aceh, kemudian simpan. Yes. Pasal 23 nomor bukti potong, jenis penghasilan bunga 2020,
21 juta. Tanggal 16 bulan 10. PT Asoy, pilih. Kemudian simpan. Tidak, tutup. Di sini jumlah PPh ini potong, dipungut pasal 23 atau 26 sebesar 51. Kemudian tutup. Kita ke lampiran 2, perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha. Yang pertama ada pembelian bahan atau barang dagangan. Itu diambil dari pembelian bahan baku sebesar 49 miliar. Kemudian persediaan awal, lihat di sini, persediaan awal sebesar 2 miliar 400 juta. Kemudian persediaan akhir 1,7 miliar. Kita lihat apakah sudah sama. Sini sudah sama 49 miliar 700 juta. Kemudian kita ke biaya usaha lainnya. Yang pertama itu ada gaji atau bonus gratifikasi. Gaji sebesar 11,30. 11,30. Oke, kemudian biaya transportasi sebesar 3 miliar 400 juta. Kemudian biaya penyusutan dan amortisasi. Biaya penyusutan 1 miliar 320 juta. Biaya sewa 800 juta. Kemudian biaya bunga pinjaman tidak ada. Biaya sehubungan dengan jasa tidak ada. Biaya piutang tak tertagih tidak ada juga. Biaya royalti tidak ada. Biaya pemasaran atau promosi ada sebesar 460 juta. Ini kita isi di sini. Kemudian biaya lainnya ini kita ambil dari biaya-biaya yang belum masuk, yang belum kita masukkan. Itu ada ATK, lain-lain, cadangan kerugian piutang, pajak penghasilan, dan sumbangan. Biaya-biaya tadi yang belum masuk kita jumlahkan. Hasilnya 2 miliar 19 juta 230 ribu. Kemudian kita masukkan 2 miliar 19 230. Dan ya 19 429 230. 19 429 230 sudah sama. Kemudian biaya dari luar usaha. Biaya lainnya dari biaya dari luar usaha itu dapat dari biaya perbaikan bangunan yang disewa, biaya pengurusan dividen, biaya penjualan saham dan rugi sisi kos. Itu di jumlah. Totalnya 137.700 ribu. Negatif 1,377. Kemudian jika tidak ada lagi, kita simpan. Apakah ada data akan disimpan? Yes. Oke, tutup. Kemudian kita ke SPT lampiran 1. Badan usaha itu dari sini sebesar 70 miliar 70
Oke, penghasilan dari luar usaha dapat dari jumlah pendapatan bunga sampai pendapatan penjualan saham BRI. Jumlah dulu. Jumlahnya dominnya 870 juta. Tulis dominnya 870 juta. Oke. Mohon maaf tadi ada kesalahan, ada lainnya di luar usaha itu besar 26 juta 400 juta. Simpan ya, fokus kemudian 1. Kemudian ini memperbaiki penghasilan dikenakan pajak tinggal yang termasuk objek pajak itu dapat dari lampiran 4 bunga deposito, penjualan saham, penghasilan sewa atas tanah bangunan, kemudian hibah dan dividen itu dijumlahkan, setelah dijumlah dan dimasukkan sini totalnya sebesar 2.530 juta. Oke, kemudian halaman 2, pembentukan atau pemumpukan dana cadangan itu didapatkan dari cadangan kredit piutang ini sebesar 634.230.000. Kemudian ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Itu pendapatan hibah. Ini sebesar 280 juta. Kemudian pajak penghasilan 425 juta. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan yang tidak ada, sanksi administrasi juga tidak ada, biaya yang ditangguhkan pengakuannya tidak ada, penyesuaian fiskal positif lainnya itu jumlah dari biaya perbaikan bangunan, biaya pengurusan dividen dan biaya penjualan saham sebesar 137.700. Kemudian ke halaman 3, tutup. Apakah ada tanda simpan? Yes. Oke. Dan kita ke SPT PPH. SPT PPH wajib pajak badan. Ini tidak diaudit. Bagian AC. Ini tidak ada diubah. Kemudian ke bagian C dan D. PPH yang bayar sendiri. PPH pasal 25 ini didapatkan dari depresiasi komersial PPH tahun yang ini. Kemudian kita ke bagian E sampai G. Penghasilan menjadi dasar penghitungan secara itu. Terus ulang 253 533 710 2533 710. Kemudian di sini ya 557 476 200. Sudah kok. Yang ini 21 juta. Dapat dari lampiran 3. Kemudian bagian H tentang bagian yang dicetak, B sampai E. Setelah kita pilih dan kita simpan, oke, tutup. Ini kita akan mencetak SPT nya. Klik SPT Tools, lapor data, tunggu kita double follow, ambilkan data, kemudian pilih lokasi tempat kita menyimpan filenya.
Di sini saja folder yang kini, kemudian create file. Data tersimpan dalam bentuk CSV format. Dan klik OK, close. Kemudian kita akan membuatnya dalam bentuk PDF. Mencetakan, SPT induk, klik, kemudian cetak. Tunggu sebentar. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik print, Microsoft Print to PDF, kemudian print. Pilih lokasi tempat kita menyimpannya dengan nama klik save. Nah, oke, printing, kemudian selesai. Mungkin sekian tutorial dari kami. Jika ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.